Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Endriartono Saputra Troy dengan NIM 130.20210298 dari kelas A6. Kali ini saya akan membuat video tugas pengantar teknologi informasi yang terdiri dari 3 soal. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis booting pada sistem operasi. Yang pertama, cool booting, menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Yang kedua, warm booting, menyalakan komputer dari keadaan tidak aktif seperti saat standby. Yang ketiga, soft booting, proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Yang keempat, hard booting, proses booting yang dilakukan secara paksa dengan perangkat keras. Yang kelima, rebooting, proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan kembali. Nomor 2. Uraikan secara umum tahapan-tahapan yang terjadi pada proses booting. Saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong. Belum ada instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor dirancang untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS, Basic Input Output System (ROM). Pada alamat tersebut terdapat sebuah instruksi jump yang menuju ke alamat eksekusi awal BIOS. Setelah itu, proses menjalankan power on self test pause, yaitu memeriksa kondisi hardware yang terhubung pada komputer. Setelah itu, BIOS mencari video card. Secara khusus dia mencari BIOS milik video card. Kemudian sistem BIOS menjalankan video card BIOS. Barulah sesuai itu video card diinisialisasikan. Kemudian BIOS memeriksa ROM pada hardware yang lain, apakah memiliki BIOS yang tersendiri apakah tidak. Jika ya, maka akan dieksekusi juga. Lalu BIOS melakukan pemeriksaan lagi, misalnya memeriksa besar memori dan jenis memori. Lebih lanjut lagi, dia memeriksa hardware yang lain seperti disk. Lalu dia mencari disk di mana proses booting bisa dilakukan, yaitu mencari booting sektor. Booting sektor ini bisa berada di hard disk atau floppy disk. Nomor 3. Jelaskan proses startup booting pada sistem operasi Windows. MBR, Master Booting Record, adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian meload suatu program bernama NTLDR ke dalam memori. NTLDR kemudian memindahkan komputer ke flash memory model, kemudian membaca file booting ini. Jika komputer mempunyai beberapa partisi yang bootable, NTLDR akan menggunakan informasi yang terdapat pada file booting ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP, maka tampilan menu akan dilewati dan Windows akan meload Windows XP. Sebelum meload Windows XP, NTLDR mempunyai program lain ke dalam memori yang disebut ndetc-com. File ini melakukan pengecekan semua hardware yang terdapat pada komputer. Setelah semua hardware ditemukan, ndetct.com memberikan kembali informasi tersebut ke NTLDR. NTLDR kemudian berusaha meload versi Windows XP yang dipilih oleh pada step 3. Hal ini dilakukan dengan menemukan file tersebut pada folder sistem 32 yang terdapat pada direktur Windows XP. Kemudian NTOSKRNL kemudian menangani proses booting selanjutnya. Langkah pertama adalah meload beberapa low level system driver, kemudian NTOSKRNL meload semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat core sistem operasi Windows XP. Kemudian Windows akan memverifikasi apakah terdapat lebih dari suatu figuran hardware profil pada komputer. Kalau terdapat lebih dari satu hardware profil, Windows akan menampilkan menu pilih. Tetapi apabila hanya terdapat satu profil, maka Windows akan langsung meload default profil. Sesudah Windows mengenali hardware profil yang digunakan, Windows kemudian meload semua device driver untuk semua hardware yang terdapat pada komputer. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan Welcome to Windows XP boot screen. Terakhir, Windows menjalankan semua service yang dijadwalkan secara otomatis. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan logo screen. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.